Astaga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu yang ada di sini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Desa Gunung Payung, Ibu Bapak Ardiati Ciptoningsih, terus Ibu Ardiati Ciptoningsih, terus selanjutnya adapun pengurus BUMDes yakni Bapak Bambang Budiarjo, Ibu Wiwit, serta Ibu Syafira Mega Hardianti, serta adapun perwakilan dari masyarakat yakni Ibu Antasia Sugiyarti, dan yang saya hormati juga Ibu Malnaila selaku pembimbing tim PKMM Undip, dan tak lupa juga yang saya hormati dan yang saya banggakan Mas Alfonso serta rekan-rekan tim PKMM Undip. Nah, di sini saya selaku moderator atau MC pada malam hari ini ingin membuka acara kita pada malam hari ini. Adapun rundown acara pada malam hari ini yakni doa dan pembukaan yang dibawakan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada sambutan yang dibawakan oleh Ibu Mal selaku dosen pembimbing. Selanjutnya ada sambutan oleh Kepala Desa Gunung Payung. Selanjutnya ada sosialisasi mengenai cara penggunaan website dan aplikasi yang akan disampaikan oleh teman-teman tim PKMM Undip. Selanjutnya ada penayangan video animasi aplikasi. Terus dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup dan ucapan terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yakni pembacaan doa dan pembukaan. Baik, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa tak pernah selesai. Lanjut, kita masuk acara yang kedua, yakni kata sambutan yang dibawakan oleh Ibu Malnaila selaku dosen pendamping. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sangat saya hormati dan telah berkenan hadir Ibu Kepala Desa Gunung Payung, Ibu Ardianti Ciptoningsih. Selamat malam Ibu. Yang saya hormati juga pengurus BUMDes, Bapak Bambang Budiarjo, Ibu Wiwit dan Ibu Syafira Hardianti. Kemudian juga masyarakat Desa Gunung Payung yang kali ini diwakili oleh Ibu Antasia Sugiyarti. Selamat malam. Kemudian juga anak-anakku yang
saya sayangi dan saya banggakan tim PKM FEB Undip, yaitu Mas Alfonso Raga Bahtera, Mbak Siti Nur Arofah, kemudian Mas Anas, Mas Juan, dan Mas Agus Salim. Alhamdulillah, akhirnya malam ini kita bisa berjumpa walaupun secara virtual karena keadaan tidak memungkinkan. Sebetulnya kami sangat ingin berkunjung ke Desa Gunung Payung, Ibu. Jadi saya juga ingin gitu sampai ke sana, ke Temanggung. Tapi karena wabah pandemi COVID ini yang tidak memungkinkan kita untuk langsung bertemu, maka kemudian sosialisasi yang sudah kita rencanakan jauh-jauh hari harus dilakukan hanya lewat device laptop atau handphone gitu. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk bersilaturahim. Pertama, niat saya di sini adalah bersilaturahim, Bapak Ibu, untuk bisa berkenalan dengan Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, saya itu di sini sebagai orang tuanya anak-anak gitu, Nji. Jadi saya diberi amanat untuk mendampingi anak-anak ini berlima. Mereka adalah mahasiswa yang sangat cerdas dan sangat peduli terhadap lingkungannya, sehingga ada satu gagasan atau ide yang mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa ini ingin wujudkan gitu. Nah, di sini sebetulnya mungkin Bapak Ibu perlu tahu bahwa program kreativitas mahasiswa atau yang disingkat PKM, kemudian M-nya itu artinya mitra, Bapak Ibu. Jadi PKMM itu program kreativitas mahasiswa yang berbasis pada mitra. Mitranya adalah masyarakat desa yang kita tuju. Nah, kebetulan salah satu anggotanya, ya ini ketuanya adalah Mas Alfonso dari Temanggung, ya. Nah, kemudian idenya katanya waktu itu pada saat mengajukan proposal, Ibu, saya ingin memberikan kontribusi ke desa saya gitu. Oh ya udah, oke, coba silahkan ditulis di proposal. Kemudian dia menulis dengan teman-temannya ini, dengan timnya, gimana membuat kontribusi itu bisa nyata gitu, bisa memberikan, ya artinya mahasiswa itu memang masih belajar nih Bapak Ibu. Tapi di sini mereka sangat semangat untuk memberikan kontribusi nyata ke masyarakat gitu. Nah, kemudian PKMM ini diwadahi oleh Kementerian Ristek Pendidikan Tinggi, tapi sekarang ini sudah bergabung menjadi Kemendikbud, gitu. Kemudian didanai oleh Kemendikti tersebut. Jadi kami mengusulkan melalui proposal, yaitu anak-anak mengusulkan proposal, kemudian disetujui dan kemudian diberikan pendanaan. Pendanaan untuk apa? Untuk membuat ini aplikasi ini. Nah, anak-anak punya ide itu bagaimana katanya ini ada beberapa masalah gitu ya di pertanian kopi gitu, terus mungkin sebetulnya potensinya sangat bagus, tapi kemudian sepertinya butuh lebih dioptimalkan lagi. Nah, siapa tahu dengan kemudian dibuatkannya aplikasi ini, jadi idenya ini adalah membuat seperti bank, gitu, seperti bank, tapi tidak serumit ketika kita mengajukan kredit ke bank yang kita tahu gitu di kota, harus ke kota, kemudian mungkin syarat-syaratnya luar biasa. Nah, ini dibuatkan satu platform aplikasi yang kemudian tujuannya adalah untuk mempermudah masyarakat utamanya, dan kemudian juga salah satu media untuk bisa mengoptimalkan mungkin BUMDes yang sudah ada gitu. Dengan dana desanya bisa dioptimalkan, bisa lebih membantu. Karena sejatinya kan dana desa tidak harus berupa bangunan, Bapak Ibu. Jadi saya pikir justru program yang kemudian bisa memberikan impact atau dampak yang langsung terasa itu justru akan lebih bermanfaat, saya kira. Nah, di malam hari ini teman-teman ini anak-anak ingin
mensosialisasikan sejatinya apa sih yang ide gagasan mereka, kemudian seperti apa. Ini teman-teman ada 2 juga yang kemudian menjadi tim IT-nya yang membuatkan aplikasi ini sehingga bisa diterapkan. Jadi sudah dibuat sesimpel mungkin supaya nantinya kan ini PKMM ini mitra yang akan menjalankan. Jadi dari BUMDes itu sendiri yang akan menjalankan. Kemudian jadi bukan lagi mungkin teman-teman dari Undip, tapi kami tetap memberikan pendampingan jika nanti ada kesulitan atau ada masalah di belakang hari. Nah, ini tujuannya saya sengaja mengantarkan di depan, gitu, Bapak Ibu, supaya bahwa tim ini berperan untuk menginisiasi atau apa ya, mengawali gitu nggih, punya gagasan, ingin memberi kontribusi kepada masyarakat sesuai dengan sepertinya kebutuhan masyarakat tersebut gitu. Nah, ini sudah dirasa oleh terutama awalnya idenya mungkin Mas Alfonso karena dari daerah yang sama gitu. Nah, mudah-mudahan harapan saya tentunya sebagai ibunya anak-anak di sini di kampus di Undip, mudah-mudahan ide yang sudah dibawakan kemudian juga sudah mengalami seleksi, Bu. Jadi PKMM ini diseleksi dulu di tingkat nasional se-Indonesia proposalnya dari ribuan proposal itu hanya berapa ratus yang lolos. Nah, termasuk tim ini gitu. Jadi ini sudah luar biasa mereka melakukan usahanya gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar, juga kemudian aplikasinya bisa terap, kemudian bisa memberikan dampak yang memang dampak positif yang memang masyarakat bisa rasakan nantinya. Bisa mempermudah bagaimana pengelolaan BUMDes begitu. Itu tujuannya. Mudah-mudahan insya Allah malam ini juga acara bisa berjalan lancar dan teman-teman mahasiswa ini bisa mempresentasikan dan kemudian bisa diterima dengan baik. Matur nuwun dari saya kira cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita masukin acara yang ketiga, yakni kata sambutan oleh Kepala Desa Gunung Payung yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Desa itu sendiri. Waktu dan layarnya saya persilahkan Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Puji syukur, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengadakan pertemuan. Perkenalkanlah saya Ardiati Ciptaningsih sebagai Kepala Desa Gunung Payung. Terima kasih untuk tim PKMM Undip dan Ibu Mal Nailah selaku dosen pendamping. Acara mengenai sosialisasi inovasi Bank Beta berbasis fintech sebagai solusi pemberdayaan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Gunung Payung oleh tim Beta PKM Pemberdayaan Masyarakat Undip. Saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan teman-teman dari Undip memberdayakan BUMDes Desa Gunung Payung yang memang kurang produktif. Saya berharap program Bank Beta dengan menggunakan teknologi fintech kedepannya dapat dilaksanakan oleh BUMDes dengan memanfaatkan dana desa.
Saya kira inovasi bank ini sangat baik. Apalagi tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang mayoritas petani kopi. Tetap semangat, kami selalu mendukung penuh setiap inovasi baik yang tujuannya untuk mensejahterakan warga Gunung Payung tentunya. Terima kasih sekali. Kiranya sambutan dari saya hanya cukup di sini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kata sambutan yang telah diberikan. Langsung saja kita memasuki acara yang selanjutnya, yakni sosialisasi mengenai cara penggunaan website dan aplikasi yang akan dibawakan oleh Mas Alfonso dan Mbak Siti Nur Arofah. Kepada Mas Alfonso dan Mbak Arofah, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten. Terima kasih saya ucapkan pada teman-teman BUMDes, Kepala Desa Gunung Payung, masyarakat yang mewakili petani kopi, kemudian dosen pendamping Ibu Ma'al Nailah, dan teman-teman tentunya yang tercinta, tim PKM, tim Beta Universitas Diponegoro. Kemudian saya di sini mewakili tim, pertama mengucapkan terima kasih pada teman-teman karena telah menyempatkan waktunya, menyumbangsikan segala upaya dan tenaga, sehingga kita sampai pada tahap untuk sosialisasi, dan dengan segala kerja keras dan upaya penuh, kita dapat sampai pada penghujung daripada program pemberdayaan masyarakat di desa saya, di Desa Gunung Payung. Di Desa Gunung Payung, di mana mayoritas penduduknya adalah bermata pencarian sebagai petani kopi. Baik, tolong untuk PPT di-share Mas Anas. Saya di sini bermaksud ingin menjelaskan mengenai beta Bank Desa Kita. Ya, Bank Desa Kita ini apa sih sebenarnya? Bank Desa Kita itu merupakan inovasi layanan keuangan. Berbasis apa? Berbasis fintech. Fintech itu financial technology, teknologi keuangan yang akan memudahkan masyarakat untuk mengakses jasa keuangan, baik dalam bentuk tabungan, pinjaman, maupun dalam pengelolaan keuangan, seperti itu. Nah, kami berpikir mitra selaku BUMDes membutuhkan layanan keuangan berbasis digital ini, karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mitra bahwa masyarakat Desa Gunung Payung membutuhkan akses dan layanan keuangan untuk meningkatkan perekonomiannya. Dengan berbagai alasan itu, maka kami menciptakan sebuah solusi, yaitu Beta, Bank Desa Kita, berbasis fintech, financial technology, sebagai solusi pemberdayaan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Gunung Payung. Nah, poin pentingnya apa sih Bapak Ibu? Di sini adalah pemberdayaan BUMDes, artinya bahwa Bank Beta ini dikelola oleh BUMDes. Sebuah permasalahan yang berasal dari masyarakat, kemudian menciptakan sebuah solusi berupa Bank Desa Kita ini yang dijalankan oleh BUMDes, Badan Usaha Milik Desa di Gunung Payung. Seperti itu. Perkenalkan, kami dari tim Undip, ada saya sendiri, Alfonso Ragabahtra, kemudian ada Saudari Siti Nur Arofah, kemudian Koyum dari Teknik Informatika, bersama temannya Mas Suwantimo Rahmatika dan Mas Agus Salim dari Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro. Mau dilanjut untuk PPT Anas. Nah, ini gambar wajah-wajahnya kita Bapak Ibu. Ada dari kiri itu ada, dari atas itu ada Bu Ma'al Nailah, dosen pendamping dari Fakultas Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi. Kemudian ada Mas Anas, ada dari Teknik Informatika, begitu ya. Terus ada Mbak Arofah, ada saya sendiri, kemudian Mas Juan dari Teknik Informatika,
Tika dan Mas Agus Salim dari Departemen Ilmu Ekonomi juga. Baik, Bapak Ibu, langsung saja pada materi inti bahwa Bank Beta itu sebenarnya apa, begitu ya. Beta itu merupakan singkatan dari bank kita. Nah, di sini visi dari Beta itu sendiri apa? Visi dari Bank Beta adalah menjadi bank desa berbasis fintech, saya katakan tadi sebagai financial teknologi, teknologi keuangan yang pro rakyat dan berkelanjutan. Pro rakyat itu apa? Dari, oleh, dan untuk rakyat. Berasal permasalahannya dari masyarakat, diciptakan oleh masyarakat juga sendiri, dan untuk masyarakat juga. Sedangkan misinya itu apa? Yang pertama adalah memberikan layanan prima berbasis fintech yang mudah diakses dan accountable untuk masyarakat pedesaan. Artinya apa? Masyarakat desa niku boten butuh sing rumit-rumit, neng sing gampang, sing dicatat ben gampang, yo dilakoni ben gampang. Gampang artinya bukan hanya sederhana, tapi sederhana dan juga penting untuk masyarakat, berguna untuk masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan inklusi dan literasi keuangan masyarakat desa. Bapak dan Ibu, inklusi ini nopo? Inklusi itu adalah akses keuangan. Misalnya ketika kita membuat Bank Beta, ini adalah menghadirkan inklusi keuangan di desa. Kemudian ketika kita menghadirkan inklusi keuangan di desa, literasi keuangan masyarakat desa akan meningkat. Nah, nopo to literasi keuangan itu? Literasi keuangan itu pemahaman keuangan. Jadi ketika inklusi masyarakat dan literasi masyarakat itu meningkat dalam bidang keuangan, maka perekonomian desa pun juga akan meningkat. Nah, nomor 3, mendukung petani kopi dan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Karena mayoritas masyarakat Gunung Payung adalah petani kopi dan pelaku UMKM yang bekerja dalam bidang produksi kopi kreatif, maka Bank Beta memiliki misi, yaitu untuk mendukung petani kopi dan pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha. Tentunya melalui apa? Melalui modal usaha. Dengan bunga yang rendah melalui dana desa, melalui modal usaha yang berasal dari dana desa. Kemudian yang keempat adalah memajukan perekonomian desa secara berkelanjutan. Kenapa berkelanjutan? Nah, kebanyakan program-program yang dilaksanakan itu tidak misi bahwa Beta harus berlanjut seperti itu untuk memajukan perekonomian di Gunung Payung. Ngeten nggih Bu, Pak. Kemudian selanjutnya Mas Anas tolong dipindah. Nah, ketentuan umumnya, ketentuan umum Beta. Nah, di situ ada Beta Bank Desa kita. Lambangnya seperti itu Bapak Ibu. Kami membuat lambang Beta yang mudah dipahami, lambang B gitu ya, Beta Bank Desa kita. Nah, ada beberapa ketentuan umum yang penting yang sebenarnya ini patut dipelajari nggih Bapak Ibu. Yang pertama, Beta merupakan badan usaha desa yang dikelola oleh anggota BUMDes Desa Gunung Payung. Jadi Beta, saya tegaskan bahwa Beta niku merupakan badan usaha desa. Karena menurut mitra bahwa BUMDes Desa Gunung Payung kurang produktif dan BUMDes mengatakan bahwa masyarakat Gunung Payung itu membutuhkan akses keuangan yang secara teori mungkin disebut inklusi dan literasi keuangan itu nggih Pak Bu, maka tim PKMM Undip membuat sebuah gagasan pemberdayaan BUMDes di Desa Gunung Payung. Kemudian yang kedua, modal usaha berasal dari dana desa yang telah disepakati oleh kepala desa, BUMDes, dan masyarakat Gunung Payung. Yang sebelumnya telah kami diskusikan bahwa modal usaha Beta itu berasal dari dana desa yang dialokasikan dari dana desa. Kemudian yang ketiga adalah Beta memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, khususnya petani kopi, seperti menabung, mengajukan kredit, dan pengelolaan uang berbasis aplikasi fintech. Jadi nanti BUMDes itu bertindak sebagai adminnya. Kemudian masyarakat bisa mengakses keuangannya lewat aplikasi.
hanya dengan menggunakan smartphone, masyarakat dapat mengakses layanan keuangan, baik untuk menabung, meminjam, maupun mengelola keuangan secara aplikatif. Jadi sudah otomatis di aplikasi, seperti itu. Kemudian yang terakhir bahwa nasabah beta itu maksudnya adalah orang yang dapat mengakses beta bank desa kita di aplikasi itu adalah masyarakat Gunung Payung yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan sudah berusia 17 tahun ke atas. Nah, nanti kita akan jelaskan bagaimana kita cara menarik uang, mengambil uang, dan lain sebagainya. Mohon maaf Bu, saya ralat menabung, meminjam, mengelola keuangan, dan lain sebagainya. Begitu. Lanjut Mas. Nah, tadi kan sudah kami sebutkan bahwa beta itu layanan keuangan yang menghubungkan antara admin bank desa kita dengan aplikasi. Maka masyarakat, khususnya petani kopi, dapat mengakses keuangan lewat aplikasi, sedangkan BUMDes sebagai admin dapat mengakses lewat admin beta ini. Nah, untuk mengaksesnya, maka nanti anggota BUMDes dapat masuk di website dari beta itu sendiri. Nah, ketika nanti kita klik websitenya, maka akan muncul username dan password. Nah, username dan password admin ini nanti akan yang bisa masuk itu cuma pengurus beta itu yang berasal dari BUMDes. Jadi yang memiliki username dan password adalah admin beta itu sendiri. Nah, nanti ketika sudah selesai diisi username dan passwordnya ini, nanti akan login. Nah, ketika login, itu nanti akan muncul tampilan yang di kanan ini, Bapak Ibu, teman-teman BUMDes. Nah, ini. Nah, niki. Nah, ada tiga fitur utama dan identitas dari admin itu sendiri di bagian kiri. Nah, di bagian kiri itu ada identitas admin, nanti meliputi nama, alamat, KTP, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk mengaksesnya itu ada 3 fitur utama. Yang pertama ada data rekening, data tabungan, dan data pinjaman. Nah, kenapa ada data rekening, data tabungan, dan pinjaman? Misalnya, ada masyarakat yang ingin mengajukan tabungan, misalnya, aku ingin nabung dengan uang 1 juta misalnya. Kemudian masyarakat menginput di situ uang 1 juta lewat aplikasi. Nah, datanya akan secara otomatis masuk ke data tabungan. Nah, petugas BUMDes hanya masuk ini more info ini, diklik. Nah, di situ nanti akan muncullah data-data dari nasabah itu. Nah, BUMDes hanya tinggal klik gitu. Hanya tinggal ngeklik kalau masyarakat sudah menyetor uangnya di bank. Jadi masyarakat tidak harus antri ke bank, tapi nanti BUMDes selaku admin di situ ada fitur pesan. Nah, nanti di fitur pesan itu tulis tabungan Anda telah diverifikasi. Mohon datang ke kantor BUMDes jam sekian dengan membawa uang sebanyak misalnya yang ditabung 1 juta. Nah, nanti masyarakat situ bawa uang 1 juta. Nah, admin BUMDes nanti tinggal klik gitu, tinggal ngeklik maka dia bisa nabung 1 juta. Seperti itu. Nah, nanti riwayatnya dapat dilihat di aplikasinya. Seperti itu. Ini untuk panduan untuk adminnya. Kemudian ada data pinjaman. Nah, pinjaman ini kami bagi menjadi 2. Ada pinjaman umum dan pinjaman super. Kenapa seperti itu? Pinjaman umum bunganya lebih rendah dengan angka 300.000 sampai 1,5 juta. Kenapa kita kelompokkan 300.000 sampai 1,5 juta? Ini untuk masyarakat kecil yang membutuhkan keuangan saat itu atau untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, Bapak Ibu. Dengan bunga yang rendah. Dengan bunga 7% setiap dia melakukan sebuah transaksi pinjaman umum. Nah, kalau pinjaman super itu pinjaman untuk usaha antara 1,6 juta sampai 10 juta dengan bunga 8%. Kenapa 8%? Karena di sini dikhususkan untuk masyarakat
yang ingin membuka usaha tapi memiliki kekurangan modal. Nah, nanti sistemnya sama, mengajukan pinjaman lewat aplikasi dan diverifikasi oleh admin BUMDes dengan masuk di data pinjaman. Dan sistemnya sama, nanti untuk melakukan verifikasi, masyarakat tidak harus mengantri dan cukup di sana tinggal menunggu notifikasi pesan dan kemudian mengambil uangnya ke bank beta seperti itu. Nah, ini untuk admin beta seperti itu yang dibawa oleh BUMDes. Begitu untuk Mas Bambang selaku sekretaris BUMDes, apakah bisa dipahami? Mas Bambang? Oke. Nah, apakah bisa dipahami, Mas Bambang? Baik, mari kita lanjutkan saja untuk ya, monggo di share selanjutnya, Mas Anas. Nah, ini aplikasinya, Bapak Ibu. Bagaimana cara mengakses beta? Nah, ini aplikasinya, aplikasi yang dipegang oleh masyarakat untuk meminjam uang. Seperti itu. Tampilan awalnya itu ketika kita klik di situ, kita install dulu aplikasinya di smartphone masing-masing. Di Bapak Ibu kan punya smartphone ya. Nah, nanti di situ kita akan tampilkan alamat web. Nah, nanti di situ kita tinggal download, klik di download. Nah, kemudian setelah di download maka akan muncul ini beta Bank Desa Kita. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, bagaimana cara masyarakat mendapatkan username dan password? Dengan mendaftarkan diri secara langsung di kantor beta. Gitu. Jadi ketika masyarakat ingin menjadi nasabah bank beta, nanti masyarakat harus mendaftar dulu di kantor beta. Nah, daftarnya pakai apa? Pakai KTP, harus masyarakat Gunung Payung karena memang ini dikhususkan untuk masyarakat Gunung Payung. Seperti itu. Apa yang harus dilengkapi di BUMDes itu? Ada nama, ada alamat, ada pekerjaan, seperti itu. Nah, nanti admin BUMDes akan memasukkan 3 identitas pribadi ini. Nah, setelah dimasukkan identitasnya, maka akan mendapatkan username dan password untuk masuk di aplikasi. Kemudian setelah bisa masukkan username dan passwordnya, nanti akan muncul 4 fitur utama. 4 fitur utama yaitu menu rekeningku, tabunganku, pinjamanku, dan kelola uang. Nanti kita jelaskan masing-masing dari fitur itu. Nah, nanti ketika Mas BUMDes sebagai admin itu mengisi identitas, nanti secara akan otomatis di aplikasi terlihat ada alamatnya, ada nomor KTP-nya, ada pekerjaannya, dan ada foto dari nasabah itu sendiri. Seperti itu. Lanjut, Mas Anas. Nah, sekarang bagaimana sih cara masyarakat untuk menabung? Nah, ini. Cara masyarakat untuk menabung, tadi kan ada 4 fitur utama, yaitu rekeningku, tabunganku, pinjamanku, dan kelola uang. Nah, ketika masyarakat ingin menabung, maka yang diklik pertama kali adalah tabunganku. Nah, ketika masyarakat mengeklik menu tabunganku, maka akan muncul menu ajukan tabungan. Nah, ketika ada menu ajukan tabungan, masuk di situ, diklik ajukan tabungan. Setelah diklik, maka akan muncul hari, tanggal, dan nominal. Nah, hari tanggal ini diisi apa? Hari dan tanggal nasabah melakukan transaksi dan nominalnya. Misalnya, masyarakat ingin nabung 1 juta. Nah, di situ tulis 1, nolnya 6 kali. Kemudian, di aplikasi smartphone itu, masyarakat bisa tanda tangan di situ. Tanda tangan, tek, lalu klik. Nah, klik apa? Klik lanjut. Setelah klik lanjut, nanti silakan tunggu verifikasi dari admin. Nah, kenapa verifikasi dari admin? Nanti setelah masyarakat itu mengisi, akan muncul notifikasi pesan dari admin. Silahkan bawa uang Anda di kantor BUMDes jam sekian, sebanyak 1 juta, misalnya seperti yang ditulis. Nah, nanti masyarakat ke kantor BUMDes menyerahkan uangnya 1 juta.
Nah, di situ admin hanya akan memverifikasi, oh masyarakat sudah membayar, klik. Nah, diklik di situ. Nah, nanti di aplikasi akan muncul transaksi Anda berhasil seperti itu. Jadi, ini juga saat pandemi Covid gini menghindari kerumunan masyarakat. Jadi, masyarakat ke sana hanya menabung, hanya meminjam, tidak menulis tetek bengek kertas yang begitu banyaknya, hanya cukup lewat aplikasi yang dapat diakses dengan mudah seperti itu. Maka selanjutnya, bagaimana sih cara masyarakat mau minjem? Nah, ini banyak kan biasanya banyak masyarakat yang mau minjem kan ya. Nah, maka cara-caranya seperti ini. Kalau lewat aplikasi itu, mohon di-share selanjutnya, Mas Anas. Nah, bagaimana cara mengajukan pinjaman? Cara mengajukan pinjaman itu ada sama caranya. Kan ada 4 fitur tadi. Nah, klik menu pinjamanku. Nah, klik menu pinjamanku itu ada 2. Ada pinjaman umum dan pinjaman super. Bedanya seperti yang dikatakan tadi, nominal uang yang dipinjam. Nah, ketika klik pinjaman umum, tek, gitu kan, klik pinjaman umum, maka seperti ini. Hari tanggal ini diisi ketika masyarakat melakukan pinjaman, nominalnya berapa yang mau dipinjam, alasan meminjamnya, dan tenornya berapa. Dia akan mengembalikan 3 bulan atau 6 bulan. Kemudian setelah itu masyarakat akan melakukan tanda tangan di sini. Dan di sini perlu diingat bahwa data yang saya isikan benar. Jika suatu hari ditemukan kesalahan, maka saya siap menanggung sanksi secara hukum. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini yang perlu dipahami bahwa pinjaman umum ini tidak ada agunannya. Sedangkan pinjaman super ini karena nominalnya banyak, maka dikenakan agunan. Seperti itu. Jadi, untuk meminjam dengan nominal 1,6 juta sampai 10 juta, masyarakat harus mengisi hari tanggal dia meminjam, nominal yang dia pinjam berapa, pendapatannya berapa. Nah, masyarakatnya harus memiliki pendapatan. Karena takut, oh Bu, Pak, kalau nggak punya pendapatan, mau arap minjam 10 juta kan takut juga. Kemudian alasan meminjamnya untuk apa? Nah, di sini ada jaminan dan tenornya disediakan antara 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun. Kemudian kalau masyarakat sudah dirasa cukup dan dirasa benar, maka tanda tangan di sini, kemudian persyaratan dicentang, kemudian klik lanjut. Nah, setelah itu apa sih yang harus dilakukan masyarakat? Gitu ya. Ketika dia melakukan pinjaman umum, sama nunggu notifikasi dari admin BUMDes bahwa Anda berhasil meminjam uang sebesar berapa, silakan ambil di kantor BUMDes hari ini jam segini. Nah, kalau sudah muncul notifikasi itu, baru masyarakat ke sana ambil uangnya. Gitu. Nah, bedanya pinjaman super, masyarakat juga ngambil uangnya seperti sistemnya tadi, hanya saja membawa jaminannya dalam bentuk secara langsung. Entah itu sertifikat tanah, BPKB, maupun, nah ini Bu, Pak, masyarakat dapat meminjam dan menabung dalam bentuk kopi, dalam bentuk biji kopi. Nah, nanti yang memberi harga itu BUMDes sebagai adminnya. Misalnya sekilo itu 21.000. Masyarakat membawa 10 kilo, berarti 210.000. Biasa ditabung, dinominalkan dalam bentuk uang. Nah, ini yang saya maksud sesuai dengan kondisi sosial ekonominya, bahwa masyarakat itu bisa nabung, bisa minjam dengan jaminan kopi atau biji kopi yang dinominalkan oleh admin, yaitu BUMDes itu sendiri. Lanjut, Mas. Nah, nanti kopinya itu selanjutnya dijual oleh BUMDes di pasar. Di pasar ya, tergantung BUMDes yang mau jual di pasar atau di tengkulak lain dan lain sebagainya. Nah, ketika ada yang tanya, Mas, saya pengen mengelola keuangan, seperti apa sih caranya? Nah, ini Bu yang menarik, Pak. Kenapa menarik? Karena kita menyediakan fitur pengelolaan keuangan berbasis teknologi. Kenapa berbasis teknologi? Masyarakat itu ben gampang ngatur keuangan. Nah, karena kenapa harus ngatur keuangan dengan baik? Ya, ketika masyarakat dapat mengatur keuangan, dia bisa memanage berapa pengeluarannya, berapa pendapatannya dalam kehidupannya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, caranya seperti apa sih menuliskan laporan transaksi? Jadi, mengelola keuangan itu dengan mencatat segala pemasukan dan pengeluaran setiap nasabahnya. Seperti itu. Caranya seperti apa? Kita klik dulu. Klik apa? Klik kelola uang.
Setelah diklik maka akan muncul ini gambar ini, tambah transaksi dan laporan transaksi. Nah, ketika masyarakat ingin menambah transaksinya, misalnya tambah klik. Nah, muncullah hari tanggal, nominal, dan deskripsi transaksi. Hari tanggal transaksi itu maksudnya hari itu ketika dia menginput data. Kemudian nominalnya itu berapa uangnya. Deskripsi transaksi itu pengeluaran atau pemasukan. Pengeluaran itu apa? Pemasukan dan pengeluaran ya Ibu-Ibu. Pemasukan itu apa? Kalau pemasukan itu setiap uang yang diterima atau pendapatan masyarakat yang akhirnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu pendapatan. Cara gampangnya seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kalau pengeluaran itu apa? Pengeluaran itu adalah setiap uang yang keluar atau dialokasikan untuk konsumsi, memenuhi kebutuhan hidup, baik barang primer, sekunder, maupun tersier. Misalnya membeli di pasar, nah itu berarti pengeluaran. Itu seperti itu. Nah, deskripsi transaksi, kemudian ketika sudah lanjut, maka masyarakat dapat melihatnya di laporan transaksi. Nah, laporan transaksinya itu ada tanggalnya, keterangan, pemasukan, pengeluaran, atau jumlah. Nanti secara otomatis saldo itu adalah pengurangan dari pemasukan dikurangi pengeluaran, maka akan muncul saldo. Baik, seperti itu. Lanjut, Mas Anas. Itu untuk cara mengelola keuangan. Nah, kalau mau lihat riwayatnya di mana, Mas? Riwayat pinjaman, riwayat tabungan, riwayat apa, gitu kan? Nah, di sini informasi saldo, riwayat tabungan, dan riwayat pinjaman. Informasi saldo ketika diklik ada dua, saldo tabungan dan saldo pinjaman. Kemudian kalau riwayat tabungan itu kapan dia menabung setelah diverifikasi oleh BUMDes, kapan dia menarik uangnya di BUMDes. Kalau riwayat pinjaman itu menampilkan kapan dia meminjam dan kapan dia mengembalikan sesuai dengan tenor-tenor yang dia pilih. Baik 3 bulan, 6 bulan, maupun 1 tahun ketika pinjaman itu pinjaman super. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada 4 fitur utama dan tadi kami sudah menjelaskan ada menu tabunganku, ada menu pinjamanku, kelola uang, dan untuk melihat riwayat ketiganya ini dengan membuka menu riwayat rekeningku. Seperti itu, Bu. Nah, selanjutnya. Maaf Mas Alfonso, waktunya tinggal 5 menit lagi. Oh ya, baik. Baik, selanjutnya mari kita tampilkan video untuk aplikasinya. Jadi kami sudah membuat video untuk tutorial penggunaan aplikasinya. Suaranya kedengeran nggak ya? Nggak ada suaranya, nggak ada Mas. Coba Ada dicek. suaranya ya. Suaranya. Beta memberi layanan keuangan kepada masyarakat Desa Gunung Payung.
di mana nasabah harus memiliki KTP dan merupakan warga Gunung Payung. Ada 4 layanan fitur utama yang disediakan dalam aplikasi, yaitu rekeningku, tabunganku, pinjamanku, dan kelola uang. Di dalam menu tabunganku, masyarakat bisa mengajukan tabungan sesuai dengan nominal yang dikehendaki dan mengambil uang yang ditabung melalui aplikasi. Sangat simpel kan? Masyarakat hanya menyetorkan uangnya ke kantor BUMDes untuk diverifikasi berapa nominal yang ditabung atau diambil. Selain itu, yang tak kalah menarik dalam aplikasi beta, terdapat fitur pinjamanku yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dan akses permodalan bagi UMKM. Jenis pinjaman dibagi menjadi 2, yaitu pinjaman umum dan pinjaman khusus. Pinjaman umum adalah pinjaman yang diberikan masyarakat. Beta memberi layanan keuangan kepada masyarakat Desa Gunung Payung, di mana nasabah harus memiliki KTP dan merupakan warga Gunung Payung. Ada 4 layanan fitur utama yang disediakan dalam aplikasi, yaitu rekeningku, tabunganku, pinjamanku, dan kelola uang. Di dalam menu tabunganku, masyarakat bisa mengajukan tabungan sesuai dengan nominal yang dikehendaki dan mengambil uang yang ditabung melalui aplikasi. Sangat simpel kan? Masyarakat hanya menyetorkan uangnya ke kantor BUMDes untuk diverifikasi berapa nominal yang ditabung atau diambil. Selain itu, yang tak kalah menarik dalam aplikasi beta terdapat fitur pinjamanku yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dan akses permodalan bagi UMKM. Jenis pinjaman dibagi menjadi 2, yaitu pinjaman umum dan pinjaman khusus. Pinjaman umum adalah pinjaman yang diberikan masyarakat dengan jumlah 100.000 hingga 1.500.000. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin menjalankan bisnis atau usaha, diberikan fasilitas pinjaman super dengan kisaran 1.600.000 sampai 10 juta ribu rupiah. Sangat mudah untuk mengajukan pinjaman. Masyarakat hanya diminta untuk memasukkan jumlah pinjaman dan melengkapi data dan berkas sesuai yang tertera pada aplikasi. Kalau masyarakat ingin mengajukan pinjaman 100.000 hingga 1.500.000 rupiah, maka yang dipilih adalah pinjaman umum dengan bunga 7% dan tanpa agunan. Namun, jika masyarakat ingin mendapat akses permodalan antara Rp1.600.000 hingga Rp10.000.000, maka yang dipilih adalah pinjaman super dengan bunga 9%. Tentunya dengan agunan baik sertifikat tanah, BPKB, atau lainnya. Untuk mengecek riwayat tabungan dan pinjaman, maka masyarakat bisa memanfaatkan fitur rekeningku. Yang tak kalah menarik di dalam aplikasi beta, masyarakat dapat mencatat pemasukan dan pengeluaran keluarga selama sebulan lewat fitur kelola uang. Masyarakat hanya diminta untuk menginput keterangan transaksi, baik pengeluaran maupun pemasukan. Fitur ini akan memudahkan masyarakat untuk mengelola keuangan dan mengalokasikan uang untuk ditabung. Dengan fitur ini, edukasi dan literasi masyarakat tentang pengelolaan keuangan akan meningkat. Aplikasi beta tergolong sangat mudah untuk digunakan, karena memang pembuatan aplikasi disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Baik, selanjutnya kita memasuki acara sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi tanya jawab pada malam hari ini akan dibuka berapa banyak pertanyaan, Mas? Atau bebas dibuat berapa banyak pertanyaan, yang penting sepahamnya aja.
Monggo Bapak Ibu, jika ada ingin pertanyaan bisa disampaikan, atau jika ada hal yang ingin kurang paham bisa untuk ditanyakan. Monggo Bapak Ibu, mungkin dari BUMDes atau dari masyarakat tani kopi ya, perwakilannya. Atau kalau misalnya mungkin karena perlu waktu untuk memahami, mungkin misalnya ada pertanyaan nanti juga bisa dilakukan lewat chat di WA Group juga boleh, atau mungkin bisa diungkapkan sekarang. Iya, ini ada pertanyaan Bu, karena memang Oke. kendala sinyal juga dari pengurus BUMDes, dari Mas Bambang ingin menanyakan, ketika misalnya masyarakat meminjam gitu ya Bu, terus angsurannya macet, nah gimana solusinya? Nah itu pertanyaan, memang pertanyaan itu pertanyaan umum, tapi kesalahan Bu ketika masyarakat itu meminjam, tapi ketika jatuh tempo, orang balik ke seperti itu. Baik, itu saya mewakili pertanyaan dari Mas Bambang. Gimana itu Mas kira-kira? Ada jalan lain? Misalnya secara finansial ada kesulitan untuk membayarkan cicilan gitu. Ayo dari tim. Ya, sepertinya Mbak Arofah akan menjawab. Nggak ada suaranya. Belum. Belum kedengeran. Apa suara saya sudah terdengar? Nah, udah kedengeran. Semisal angsuran macet di tengah jalan bagaimana? Nah, kan kalau untuk pinjaman biasa tadi kan petani itu meminjam dalam batas 1.000 sampai 1.500.000. Nah, kan kalau dalam tenor tersebut maka BUMDes itu berusaha, kan kalau misalnya pinjaman, kenapa kalau bank sama beta ini bedanya seperti ini Bapak Ibu? Kalau misalnya di bank jarak antar masyarakat yang minjam itu jauh, tapi kalau di Desa Gunung Payung itu sendiri, apalagi pengurus BUMDes itu sendiri, misalnya ada utang dalam BUMDes, ada dalam beta itu sendiri, maka jarak antar masyarakatnya itu dekat, saling dekat, gotong royong. Jadi ada sanksi sosial tersendiri kalau misalnya dia tidak bayar angsuran. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, penagihan yang rutin. Penagihan yang rutin itu dengan cara apa? Diingatkan nanti di aplikasi itu ada notif Anda sudah jatuh tempo. Nah, notif Anda sudah jatuh tempo ini bisa dibaca di seluruh anggota aplikasi itu, sehingga akan ada sanksi sosial tersendiri orang itu apabila tidak bayar. Nah, kalau untuk pinjaman super, itu maka kalau misalnya dia macet, alat buat jaminan pinjaman itu dibekukan terlebih dahulu hingga dia melunasinya. Itu saran dari kami terkait. Nah, terus untuk mengantisipasi supaya pinjaman ini berkelanjutan, maka BUMDes itu juga mendampingi adanya pelatihan dalam berapa bulan sekali supaya produknya itu dikelola lebih bagus. Misalnya kalau mau bimbingan mahal itu harus petik merah seperti itu, kan itu jarang petani-petani tradisional yang tahu, tapi hanya orang-orang tertentu yang tahu. Nah, dengan seperti itu maka nanti petani itu bisa nabung dalam bentuk kopi, tapi BUMDes itu bisa menjualnya di harga mahal. Itu sehingga kalau misalnya petani pendapatannya meningkat, itu kredit macet juga bisa teratasi. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik. Mungkin saya bisa sedikit menambahkan ya Bapak Ibu. Jadi
dengan kita kemudian potensi kopi itu bisa kita lebih berdayakan lagi, karena sebetulnya kan masyarakat didominasi pekerjaannya adalah petani kopi, Ji. Jadi misalnya sebelumnya adalah menjual kopi itu dengan menjual green bean gitu, biji yang masih mentah. Nah, kemudian kita bisa olah dulu bagaimana caranya agar bernilai lebih bernilai jual lebih begitu, sehingga itu bisa kemudian juga memberikan booster atau meningkatkan ini daya tahan keuangannya masing-masing keluarga petani kopi itu, sehingga kan bisa untuk menutup angsuran di Bank Beta. Mungkin itu nanti jika memang misalnya kemudian hari membutuhkan pendampingan untuk untuk mengoptimalkan potensi petani kopi, mungkin bisa mengajukan. Jadi di kami di Undip itu ada yang namanya pengabdian masyarakat, Bapak Ibu. Itu nanti bisa kami adakan pendampingan seperti itu. Jadi misalnya apa nih yang dibutuhkan pendampingan, bagaimana mengelola kopi dengan baik, kemudian menambah nilai jual, seperti itu. Nanti itu bisa menjadi agenda berikutnya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Naila dan Mbak Arofah. Mungkin Mas Alfonso mau ada tambahan? Kalau dari aku sendiri kan begini, kalau pinjaman itu kan memang tergantung sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti itu. Nah, di sini kan kita juga mengadakan pelatihan. Jadi, kalau untuk pinjaman super kan untuk pinjaman bagi kelompok UMKM, kelompok usaha. Nah, kita dampingi di situ pengelolaan keuangannya. Jadi ketika ada kondisi yang menguntungkan antara nasabah atau kreditur dengan pihak BUMDes dan desa, maka akan terjadi kondisi yang baik seperti itu. Karena terus kan di situ juga antara tonggo dan tonggo yang minjem itu kan dekat antara masyarakat dengan pengurus BUMDes. Jadi di situ akan meminimalisir juga adanya kredit macet seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi untuk mengenai masalah kredit macet ini, kami usahakan sebisa mungkin tidak ada kredit macet karena pinjamannya juga sudah disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing keluarga. Terus suku bunganya juga sudah dihitung sedemikian rupa sehingga kemungkinan untuk terjadinya kredit macet ini sangat minimum sekali. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari masyarakat. Ini mau bertanya tentang pinjaman uang. Pinjaman uang ini kan ada agunannya Bu. Ini mau tanya, misalkan ini kan pinjam, itu apakah agunannya itu harus lebih dari pinjamannya atau kurang dari pinjamannya? Seperti itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Langsung saja akan dijawab oleh Mas Alfonso. Bagaimana jika ingin mengajukan pinjaman harus disertakan dengan agunan tuh. Apakah nilai agunan ini lebih rendah dari nilai pinjaman itu? Oh iya, baik. Jadi agunan itu untuk masyarakat yang meminjam 1,6 juta sampai 10 juta. Nah, dalam bentuk apa? Ada 3. Ada sertifikat BPKB, motor atau mobil, kemudian sertifikat tanah, dan yang ketiga adalah kopi ya sebagai jaminannya. Nah,
kalau sertifikat tanah dan BPKB nilainya itu paling tidak sama atau lebih tinggi dari pinjamannya. Karena kami membatasi pinjamannya 1,6 sampai 10 juta. Berarti kalau misalnya di range, misalnya BPKB sepeda motor itu kan harga 6 juta. Nah, dia bisa mengambil pinjaman 5 juta ke bawah. Nah, siapa yang akan memutuskan nanti? Yang memutuskan nanti adalah admin BUMDes-nya. Nah, nanti admin BUMDes ketika disetujui, maka akan melakukan notifikasi di pesan itu. Tapi kalau tidak disetujui, ya berarti maaf, Anda tidak dapat meminjam karena jaminan atau agunan tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, nanti monggo Ibu kalau mau baca, itu di e-booknya kami menuliskan bagaimana syarat agunan itu. Nah, seperti itu Bu Antasia. Nah, ketika masyarakat memang meminjam angka 10 juta, jaminannya kan harus lebih tinggi. Nah, bisa pakai apa? Pakai sertifikat tanah, ataupun misalnya kalau 10 juta ya BPKB mobil atau motor misalnya juga motor yang terbaru tahun 2018 ke atas yang nilai jualnya lebih tinggi. Nah, siapalah yang akan menentukan lagi? Yang akan menentukan lagi, pengurus BUMDes itu sendiri sebagai adminnya yang telah mempelajari bagaimana sistematika agunan itu. Nah, tadi kan bisa pakai kopi. Nah, kopinya juga harus sama. Kalau dia pengen utang 10 juta, kopi yang disetorkan ya harus lebih sedikit atau paling enggak sama ketika bisa dinominalkan dengan uang. Oleh siapa juga? Oleh pengurus beta sebagai admin bank itu sendiri. Seperti itu Ibu Antasia. Apakah bisa diterima jawabannya? Ya, terima kasih Bapak Oke, Alfonso. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan lagi terkait bank desa kita ini, monggo Bapak Ibu bisa langsung bertanya. Perkenalkan, saya Safira. Ingin menanyakan, bagaimana melatih masyarakat untuk mengakses dan menggunakan aplikasi beta? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Syafira. Monggo mungkin Mas Alfonso atau Mbak Arofah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Syafira, bagaimana melatih masyarakat untuk mengoperasikan aplikasi Bank Beta ini. Baik, saya akan sedikit menjawab dan nanti masyarakat mungkin bisa teman-teman, saya persilakan dulu Mas Ana sama Mas Juan menjawab dari pertanyaan Mbak Syafira. Monggo dipersilakan. Ya, selamat malam Mbak Syafira. Saya di sini dari Juan dari tim PKM. Saya ingin menjelaskan tentang pertanyaan tadi. Kita ini kan di sini kan mungkin karena adanya kendala yang kita tidak bisa melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat. Jadi mungkin kita tuh ibaratnya nggak tahu gitu nanti mungkin apa yang dialami oleh masyarakat, apakah ada kendala atau sebagainya. Nah, mungkin dari sini yang bisa kita lakukan untuk mempermudah masyarakat itu, kemungkinan nanti di aplikasinya akan kita sertakan seperti kayak tutorial gitu loh. Jadi nanti di situ tuh ada list-list bagaimana cara penggunaan aplikasi. Semisalnya masyarakat ingin meminjam. Nah, jadi di situ tuh nanti kita akan ngasih kayak panduannya. Bagaimana di situ misalnya nanti di situ ada menu-menunya. Nah, di menu pinjaman itu nanti akan dijelaskan bagaimana cara dari langkah pertamanya dan seterusnya hingga sampai selesai itu. Nah, mungkin karena keterbatasan dan adanya kendala dari pandemi ini kan, jadi interaksi kita ke masyarakat itu kan agak kurang ya. Terus kita kan juga mungkin dari latar belakang sendiri juga mungkin berbeda-beda. Ada yang sudah familiar atau belum sama aplikasi dan sebagainya. Nah, mungkin dari tim kita itu yang bisa kita lakukan seperti itu. Terima kasih.
Saya kira sudah dibuatkan sesimpel mungkin ya Mas ya aplikasinya ya. Artinya bisa dipelajari bahkan oleh orang yang tidak familiar ya kan? Ya, betul, Bu. Mudah-mudahan nanti tidak ada kesulitan Mbak gitu atau Bapak Ibu. Apa nanti juga mungkin Mas Alfonso ketika pulang kampung bisa itu main-main kemudian menjelaskan gitu. Dan ada WA group yang kemudian bisa juga untuk dijadikan media untuk bertanya, begitu saya pikir. Mohon maaf Ibu, saya menambahkan bahwa dalam penggunaan aplikasi ini kita bikinkan buku panduan penggunaan elektronik book sesimpel mungkin. Di dalam gambarnya ada cara mengeklik secara manual sehingga petani itu bisa lebih paham dari panduan elektronik itu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, saya izin menambahkan. Karena ini dikelola oleh BUMDes ya, karena BUMDes itu kan kami nilai paling dekat dengan masyarakat seperti itu. Jadi nanti BUMDes itu bisa melakukan pendampingan secara langsung kepada masyarakat. Jadi dari sosialisasi ini kami mengharapkan bahwa BUMDes itu sangat paham betul penggunaan tutorial aplikasi itu. Nah, baik sebagai admin maupun sebagai orang yang akan melatih masyarakat untuk menggunakan aplikasi. Nah, BUMDes itu kan paling dekat dengan masyarakat toh. Nah, harapannya ketika BUMDes itu mudeng, paham dengan aplikasinya dan penggunaannya, maka nanti BUMDes bisa mengajarkan kepada masyarakat secara langsung. Dan Bapak Ibu, teman-teman dari Teknik Informatika ini membuat aplikasi yang fitur-fiturnya itu sangat mudah untuk dijalankan oleh masyarakat. Nggak angel tetek bengek seperti aplikasi fintech lainnya, tetapi simple sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Dan tujuannya, kenapa aplikasi? Supaya akuntabel dan masyarakat bisa melihat, piro sih berapa sih pinjamanku, berapa sih tabunganku, dan saya dapat mengelola keuangannya. Jadi inklusinya ada sebagai akses keuangan Bank Beta, dan literasi masyarakatnya dapat meningkat. Seperti itu Mbak Syafira. Nanti ini ya Mas ya, tidak menutup kemungkinan jika misalnya dalam pelaksanaan, kemudian BUMDes mengalami kesulitan, masih tetap bisa didampingi kan ya Mas ya? Iya Bu, bisa didampingi lah seperti itu ibaratnya. Nanti kalau misalnya saya pulang juga bisa didampingi kalau misalnya sudah terlaksana. Oke. Baik, kira-kira jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, Mas Salim mungkin bisa disudahi atau masih ada kira-kira? Saya khawatir nih kuotanya Bapak Ibu dan jaringannya, dan kita khawatir ini mengganggu waktu istirahatnya. Atau dirasa cukup Bapak Ibu? Oke, sudah cukup. Bapak Ibu, para tetangga. Mas Salim nanti izin tag foto dulu ya buat dokumentasi. Sekarang aja Mas. Oh enggak sekarang. Mas Salim tolong dipimpin buat aktifin semua videonya dulu masyarakat dan tim dari kita untuk tag foto. Ya, baik Bapak Ibu. Karena udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa minta tolong dinyalain kameranya. Ibu Antasia, gimana? Bisa nyalain kamera atau enggak? Kita mau take foto sebagai bukti dokumentasi bahwa tim PKMM ini udah melakukan sosialisasi. Monggo Bu Antasia, silakan dibuka videonya.
belum. Dan Mas. Asia dan satu lagi. Ya Bapak, yuk dipimpin aja. Oke. Kan ada namanya. Ini ada satu lagi yang masuk. Oke, baik. Akan saya screen dulu ya. Tolong lihat ke kamera. Nah, oke. Mungkin Bapak perwakilan dari BUMDes bisa nyalain kameranya. Mungkin nggak support, Mas, nggak apa-apa. Oke. Oke, langsung aja. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Tetap jaga kesehatan, pandemi COVID-19 biar segera berlalu, dan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan baik dan melakukan aktivitas dengan lancar. Seperti itu, Mas Salim. Ya. Mungkin karena sesi acara pada malam hari ini sudah selesai, mungkin ada kata-kata penutup atau ucapan terima kasih dari tim PKM terlebih dahulu, mungkin baru dilanjutkan oleh pihak mitra, baik itu Ibu Kepala Desa ataupun pihak BUMDes atau masyarakat. Monggo, Ibu. Saya mewakili dari tim PKMM Bank Beta, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya, atas waktunya gitu, waktu istirahatnya kita ganggu sebentar. Terima kasih sekali. Kemudian mudah-mudahan semua niat baik ini bisa terlaksana dengan baik sehingga dampaknya pun yang menjadi harapan teman-teman bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Gunung Payung. Demikian, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya Ibu Kades Gunung Payung, kemudian Mbak Safira, kemudian Ibu Antasia, kemudian tadi ya dari anggota BUMDes gitu. Dan satu lagi terakhir, kami mohon maaf karena sudah mengganggu waktu istirahatnya dan kemudian juga tadi mungkin ada beberapa masalah teknis yang mungkin tadi sempat muncul gitu, tapi alhamdulillah sudah bisa di-tackle dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Nyuwun pamit saya, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja acara pada malam hari ini. Saya Agus Salim selaku pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, teman-teman di PKM. Mungkin saya sudahi acara pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dadah. Terima kasih kembali. Monggo boleh leave meeting Bapak Ibu. Pencet tombol leave. Mohon izin leave.